itu. Nanti untuk permasalahan yang terjadi ini bisa kita cantumkan pada kurikulum, maksud saya pada kurikulum operasional madrasah. Nanti yang di sana ada pada analisis SWOT-nya. Apa saja yang tercantum di sana, nanti permasalahan yang ada di madrasah ini bisa dicantumkan di form kita di sana. Nah, nanti baru dari permasalahan yang ada di madrasah itu nanti kita akan membuat menjadi sebuah proyek seperti itu. Jadi proyek yang kita buat itu adalah berdasarkan permasalahan yang ada di madrasah kita, di satuan pendidikan seperti itu. Kemudian untuk P5 PPRA ini, teman-teman sebenarnya kita harus membuat tim di sini nanti untuk pelaksanaannya seperti apa, kemudian apa saja yang harus dikerjakan itu harus dengan timnya masing-masing. Kemudian P5 PPRA ini bisa kita lakukan itu diambil dari alokasi waktu di madrasah itu 20% sampai 30%. Jadi alokasi yang bisa kita ambil adalah 20-30% dari alokasi intrakurikuler yang ada di madrasah kita. Itu. Nanti apakah kesepakatan kita mau mengambil 20% atau 30%? Nanti kita serahkan pada Bapak Humas berapa persen yang akan kita ambil dari alokasi yang ditentukan oleh pemerintah seperti itu. Pada pelajar Pancasila atau P5 itu kan ada 6 dimensi. Dimensi-dimensi ini harus dicantumkan nanti pada modul yang akan kita buat. Mulai dari kemarin kita buat pemetaan, kemudian alurnya, kemudian menjadi asesmen ya. Iya. Alurnya seperti itu. Nanti jadi yang membuat modul itu adalah tim fasilitator yang ada di madrasah. Contohnya kalau misalnya di madrasah itu ada 3 tim fasilitator di madrasah, maksudnya bukan antar kabupaten, berarti 3 itu harus membuat satu modul untuk per fasenya. Misalnya fase A siapa yang membuat gitu, fase B, fase C disesuaikan dengan fase yang diambil seperti itu. Nanti makanya kita harus bertim untuk membuat itu, karena ternyata setelah kami buat kemarin itu cukup sulit ternyata untuk membuat pemetaan masih lah, alur juga masih. Ternyata setelah kita buat modul itu yang sulit, dari mulai membuat pengenalan, terus kontekstual, kemudian ke aksi, kemudian ke refleksi dan tindak lanjut, itu perlu tahapan-tahapan sehingga pada pertemuan yang akan kita lakukan itu kita sudah tahu, oh hari ini kita harus mengajar ini, minggu ke ini kita harus mengajar seperti ini. Nah, seperti itu kita harus buat tahapan-tahapannya itu mulai dari sekarang, sehingga nanti pada semester 1 tahun ajaran 2024-2025 kita sudah langsung praktekkan modul yang sudah kita buat seperti itu. Nah, sekarang kita tentukan di madrasah ini apakah kita akan melakukan P5 PPRA itu harian, apa mingguan, apa bulanan, apa tahunan. Itu yang perlu kita rembukan bersama. Apakah nanti kalau yang namanya harian itu kita bisa mengambil misalnya dalam satu hari itu 2 jam di akhir pembelajaran begitu. Atau mungkin kita mau membuat mingguan itu berarti dalam satu minggu, misalnya hari Sabtu saja kita ambil satu minggu itu khusus untuk pembelajaran P5 PPRA. Atau mungkin bulanan atau semesteran, itu terserah madrasah kita nanti mau mengadakan P5 PPRA itu seperti apa seperti itu. Kemudian sebenarnya untuk pembentukan tim fasilitator ini kita harus mengidentifikasi tingkat kesiapan madrasah itu seperti apa. Kemudian
tema yang akan kita ambil nih teman-teman. Apa kira-kira tema yang akan kita ambil? Kita langsung aja Pak Ilham ya. Ya, maksudnya ayo kita rembukan tema apa yang akan kita ambil pada semester 1 ini. Ini kan ada 7 nih tema. Dari di MI itu ada 7 yang boleh dipergunakan. Nah, dari 7 itu kita bisa memilih. Misalnya di semester 1 temanya apa, di semester 2 temanya apa. Dan itu tidak boleh dilakukan berulang-ulang. Misalnya sekarang gaya hidup berkelanjutan. Di semester di tahun yang akan datang itu juga tidak boleh. Harus digilir itu. Dari yang 7 itu harus digilir. Kalau sekarang misalnya gaya hidup berkelanjutan semester 2 kearifan lokal, berarti nanti yang di tahun yang akan datang yang tersisa 5 itu yang harus kita gilir seperti itu. Tidak boleh hanya itu saja yang kita harus buat temanya. Harus digilir. Berarti Bu Pini, ya, tema setiap fase itu sama. Iya. Misalnya temanya sama. Iya. Oh, kearifan lokal misalnya fase A sama gitu, fase B. Iya, tapi materinya berbeda ya, karena ya. setiap fase kan ada ini disesuaikan dengan Terus fase. ini mumpung saya ingat ya nanya sedikit. Maksudnya tadi itu kan ada permasalahan apa yang sesuaikan dengan permasalahan yang ada di madrasah. Maksudnya permasalahan apa itu? Iya. Saya coba izin Pak Ilham ya, tadi masukkan. Untuk analisis SWOT itu adalah kita mencari permasalahan yang ada di madrasah itu. Contoh yang sering terjadi itu yang kami ambil kemarin adalah tentang bullying atau perundungan yang ada di madrasah. Itu yang kami angkat kemarin, temanya, topiknya adalah apa kemarin ya? Topiknya kasih sayang, hindari perundungan, bully gitu. Saya lupa kemarin. Karena kalau kita tidak benar mengambil topik, Bapak Ibu tidak diberikan, tidak dikasih izin oleh Pak WI-nya. Harus bagus topik yang kita ambil. Seperti kemarin Aliyah itu teknologi dalam genggaman, itu kan bagus sekali topik yang diambil. Kalau kita budayakan kasih sayang, hindari kekerasan, seperti itu yang kita ambil kemarin. Ya, itu yang kita ambil dari Media Karangasem. Nah, jadi Bu Umi tidak hanya perundungan, misalnya kan yang terjadi bisa jadi ada kemarin anak-anak yang lebih suka makanan siap saji ketimbang makanan tradisional, misalnya itu kan bisa menjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di madrasah. Ada juga anak-anak lebih suka makanan siap saji ketimbang sayuran, itu bisa diangkat. Tentang sampah juga yang ada di madrasah bisa diangkat menjadi sebuah topik atau tema. Saya setuju diangkat tentang sampah. Iya. Itu. Sama bullying itu. Ya. Nanti tahun depan. Nah, nanti dah kita rembukan tema apa sih yang akan kita ambil hari ini. Kalau kemarin bangunlah jiwa dan raganya yang kita ambil kemarin, kemudian isinya topiknya adalah tentang itu, hindari kekerasan, budayakan kasih sayang. Itu ya, benar? Ya. Saya lupa ingat soalnya. Ini bisa dibuat lagu itu. Lupa. Ya. Kemudian lanjut, Bumi ada lagi? Nah, ini mau tanya, saya ikut ya Bu Mini yang dipintar tapi Nah, itu dah. Sebenarnya saya tidak ingin. Tidak, bukan. Ya, betul. Sepintas saja Bu Mini kan tahu lebih kan. Nah, coba saya pingin tahu itu biar ada gambaran saja Bu ya. Ya. Temanya yang 7 tema itu apa saja? Oh iya. Baik. Dari 7 tema itu, yang pertama adalah hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal. Ada yang oke. Oh, gitu mau ditulis. Berkelanjutan terus yang 2 kearifan lokal, kemudian yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat bangunlah jiwa dan raganya. 5 demokrasi Pancasila. 6 Oh iya. Nanti bisa. Ya, nanti saya Oh, iya, share iya. ya Iya, konsepnya
ada nanti Iya. saya share. Jadi ada tuh sebenarnya ada 8 tapi yang ke-8 itu khusus untuk madrasah aliyah Yang di print kan biar kita bisa Siap. baca. Nanti kalau mau yang ini juga saya share di grup juga bisa. Ya. Ya. Untuk lanjut Ibu. Ya lanjut. Ada lagi yang mau bertanya Pak Wayan? Oh ya lanjut. Baik. Iya. Benar. Kemudian untuk tadi kan temanya sudah untuk strategi pelaksanaan P5 PPRA ini yang masih kita sering bingung bagaimanakah sih caranya pelaksanaan P5 PPRA di madrasah itu sebenarnya kan kemarin ada 3 nih strateginya. Yang pertama adalah intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau dulu di K13 hanya ada 2 dia intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Sekarang di kurikulum Merdeka ditambah lagi 1 yaitu kurikulum kokurikuler itu adalah ke P5 PPRA. Jadi dia dibagi menjadi 3 seperti itu. Kemudian nanti pelaksanaannya adalah dia kalau P5 PPRA itu terpisah dari intrakurikuler dan ekstrakurikuler, terpisah dia. Kan P5 itu jamnya berbeda Bapak Ibu, kemudian intrakurikuler juga berbeda. Secara pelaksanaan pembelajaran dia berbeda. Tetapi dalam pelaksanaan nilai-nilai dan dimensi itu tetap ada pada intrakurikuler seperti kayak nilai-nilai apa namanya yang 9 itu kayak nilai-nilai itu kayak tawasun, ta'adub itu, iya, kedua itu, ya itu boleh dicantumkan dalam pembelajaran. Nilai-nilai tersebut boleh, tetapi secara harfiah dia berbeda, terpisah pembelajarannya, ada yang proyek dan ada yang intrakurikuler seperti itu. Iya, di sana kan ada 10 nilai-nilai P5 PPRA itu, nanti itu disesuaikan dengan topik yang Bapak Ibu bahas pada pembelajaran tersebut seperti itu. Apa topik yang sesuai dengan ini kita ambil dari yang 10 nilai dari P5 PPRA itu, silahkan nanti dikaitkan di pelajarannya masing-masing. Begitu juga dengan dimensi profil pelajar Pancasila itu yang kita sudah ketahui dari nyanyian yang kemarin sering kita ajarkan sama anak-anak. Itu ada 6 ketuhanan, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada itu udah mandiri ya itu ya. Ada 6 itu juga bisa diintegrasikan dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian di ekstrakurikuler apa lagi? Isu anak ya terintegrasi yang intrakurikuler dan ekstrakurikuler ya untuk yang intrakurikuler dan ekstrakurikuler itu baru terintegrasi pembelajarannya. Kalau seandainya di pramuka misalnya mau diisi penilaian atau nilai-nilai atau dimensi yang terdapat pada P5 PPRA itu dipersilahkan karena dia terintegrasi. Intrakurikuler, ekstrakurikuler itu terintegrasi. Kalau yang kokurikuler itu terpisah dia seperti itu. Untuk alokasi waktunya juga kan terpisah dia pada pembagian jam dan sebagainya itu terpisah dia. Kemudian ini yang belum kita tentukan Bapak Ibu, apakah nanti kita rancang jadwal proyek itu harian, mingguan, bulanan, apa semesteran? Itu oh iya. Kita bentuk tim berarti dulu ya. Kalau tadi kan ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Kalau tahunan itu kita ambil 1 bulan full berarti. Iya, 1 bulan full itu tapi di bulan apa dia? Oh gitu. Iya. Kalau semesteran tuh ya,
apa bulanan atau semesteran tadi? Nah, ini kan kalau harian kan Tahunan tahunan. Kalau harian Ya ada tahunan Ibu, yang ada harian, mingguan, bulanan, semesteran. Jadi ada 4 dia. berarti yang bulanan itu diambil sebulan sekali. sebulan Iya, sebulan sekali, tapi pada pekan keberapa dia? Apakah pekan 1, 2, 3, terserah kita. Nanti misalnya di bulan Januari, Juli misalnya, kita mengambil di pekan ketiga, berarti nanti di Agustus juga kita ngambil di pekan ketiga, sampai selanjutnya. berarti nanti semua kelas semua kelas itu apa? Iya, semua kelas. Nanti saya akan buat jadwalnya, kita berbarengan biar sama. Nanti digabung semuanya dengan materi yang berbeda. Kemarin ya Pak Iwan, kan saya sempat nanya itu sama Pak Iwan bahwa kalau digabung itu cara lama katanya. Cara yang terbaru. Gimana Pak Iwan cara yang terbaru? Kita per fase aja. Per fase misalnya Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu per fase. 2 masuk fase A, 3, 4 Ya. masuk fase B, 4, 5, 6 masuk 5, 6 masuk fase C. Iya. Fase B itu 3 dan 4. Fase C 5 dan 6. Itu adalah per fasenya. Jadi nanti kita akan membentuk tim fasilitator itu berdasarkan fasenya. Fase A siapa, fase B siapa, fase C siapa. Begitu. Nanti setelah kita mendapatkan tim itu, baru nanti akan saya tuangkan ke dalam jadwal pembelajaran. Makanya itu sangat urgent, harus kita tentukan hari ini temanya apa yang harus kita ambil, nanti alokasi waktunya sampai kapan. Seperti itu harus kita buat dulu dengan teman-teman semua, kesepakatan kita bersama. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut? Lanjut. Ini lah dulu nanti kita. Nanti kan datang Ilham. Iya betul. Bukan di sini ya Bu. Ilham mana lagi? Nah, nanti pertama yang harus kita buat adalah pemetaan. Pemetaan itu kita makanya tadi seperti yang saya bilang regulasinya itu harus diambil dari sana. Kayak panduan P5 PPRA itu sudah, nanti kalau memang perlu saya akan share dia. Karena dari sana kita mengambil dimensi, kemudian nilai-nilai yang didapat pada PPRA-nya itu ada di sana dia. Jadi kita ngambil, kita comot, langsung bawa ke pemetaan seperti itu. Alurnya juga seperti itu. Sampai nanti setelah kita jadi itu, kita bikin modul-modul ini adalah yang paling sulit menurut saya kemarin. Dari 3 LK yang kami diajarkan, itu yang paling sulit menurut saya. Karena harus dirinci setiap misalnya hari ini kita belajar 2 jam tentang pengenalan perundungan misalnya. Nah itu tahapannya seperti apa? Mulai dari pembukaan, inti, dan penutup itu harus dituangkan di sana tahapannya. Saya kira itu yang paling sulit menurut saya, karena sangat banyak sekali tugas-tugas kemarin itu yang harus dibuat. Untung ada senior-senior saya ini yang sangat gercep sekali sehingga kita selesai pada waktunya seperti itu. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Mas sudah. Sama-sama dulu nanti kita yang kameranya di zoom dia zoom. Baik, saya disuruh nambah sama Bu Pur. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi itu materi yang telah disampaikan oleh salah satu rekan kita yang mengikuti kegiatan Diklat P5 P2RA. Saya hanya ingin menambahkan sedikit. Yang pertama, proyek P5 P2RA ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Rusmi tadi, itu adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan madrasah kita sendiri. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus identifikasi dulu permasalahan. Dan kebetulan permasalahan-permasalahan yang disampaikan tadi ada semua di madrasah kita. Yang pertama, anak-anak kita itu sangat sulit kalau sudah disuruh makan sayur.
itu kan bermula dari rumah sampai ke sekolah. Di sekolah pun kantin tidak ada yang menyajikan makanan yang sehat. Rata-rata kita lihat kantin itu mereka mie, kemudian sosis, snack dan lain sebagainya. Jadi jarang yang jual singkong rebus, pisang goreng, kemudian unta lantil, lak-lak, lupis itu tidak ada. Padahal itu makanan yang sehat ya, olahan yang alami. Nah, kita bisa mengangkat dari permasalahan tersebut sehingga kita bisa mengambil tema nanti asiknya makan sayur, mungkin seperti itu. Nah, di tema asiknya makan sayur itu nanti bisa masuk kemana? Apakah gaya hidup berkelanjutan? Apakah Bhinneka Tunggal Ika? Apakah teknologi atau apa? Kita tinggal menyesuaikan kira-kira itu bisa masuk kemana. Itu yang pertama. Jadi bermula dari permasalahan yang ada di madrasah kita. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah proyek P5 PPRA itu kita bukan melihat hasil. Kita tidak boleh melihat hasil. Misalnya kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan kita mengambil tema itu, kemudian judulnya kelihatannya adalah asiknya makan sayur. Bukan kita melihat nanti anak-anak bisa membuat sop sayur apa gitu. Tapi yang dinilai adalah bagaimana proses ketika anak-anak tersebut mengerjakan sebuah proyek. Misalnya ingin membuat pizza dari sayur-sayuran tertentu misalnya. Kita tidak difokuskan untuk melihat hasil pizzanya seperti apa. Yang dilihat adalah bagaimana prosesnya anak-anak tersebut dalam membuat pizza tersebut. Mulai dari mereka bekerja sama dengan temannya, saling berkomunikasi dengan sopan, jujur. Pokoknya ketika proses itu, apakah anak-anak itu bisa menampilkan nilai-nilai ataupun dimensi-dimensi yang ada pada P5 atau P2RA tersebut. Kalaupun toh hasilnya jelek, tapi ketika proses mereka sudah menunjukkan hal-hal positif itu, berarti bisa dikatakan kita berhasil. Karena tujuan utama dari proyek P5 P2RA ini adalah menanamkan karakter kepada peserta didik kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam menyusun proyek P5 P2RA ini, secara teori Bapak Ibu kemarin sudah banyak yang ikut di Pintar ya. Jadi saya juga sebenarnya ikut, tapi karena saya lihat materinya sama persis, akhirnya saya mundur. Nah, berarti dari segi teori, dari segi materi rata-rata Bapak Ibu sudah pegang. Sekarang yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita action supaya Min 3 sebelum tahun ajaran baru ini sudah punya modul P5 PPRA khas Min 3. Ya. Itu sebenarnya harapan kita bersama ya, kita punya modul sehingga ketika kita melaksanakan proyek P5 1 tahun ke depan itu kita sudah memiliki panduan, kita sudah berjalan sesuai dengan panduan tersebut. Sehingga nanti ketika kita melakukan evaluasi, ketika kita melakukan penilaian, kita sudah punya ini dimensi yang dinilai di tahun ini elemen yang dinilai, ini nilai-nilai yang dimunculkan. Jadi bisa kita berpedoman pada modul ajar yang sudah kita susun. Nah, maunya kemarin kan kita seperti itu, kita langsung praktek. Kalau ngomong-ngomong begini kayaknya saya terus terang sudah lupa. Padahal pada waktu diklat rasanya insya Allah bisa. Tapi ketika sudah berlalu 2 minggu sudah hilang. Ya, tapi kalau kita langsung praktek mungkin ingatannya lebih melekat lah. Seperti itu. Apalagi saya seusia saya udah. Apalagi saya Bu, pikiran banyak Bu. Buka halaman 2, halaman 1 lupa. Terus berikutnya ini seperti yang disampaikan oleh Bu Rusmini tadi, ketika kita menyusun pemetaan, kemudian alur, evaluasi itu masih pain-pain saja. Kita tinggal comot di BSAKP nomor berapa? Nomor 9 tahun 2022, tinggal copy paste gampang. Kemudian itu BSAKP itu untuk mencari
nilai profil pelajar Pancasila, dimensi profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk nilai pelajar rahmatan lil alamin itu bisa kita lihat di pedoman panduan pengembangan P5 PPRA terbitan Kementerian Agama. Sama, kita tinggal copy paste, tempel di template yang sudah ada. Itu ketika kita membuat pemetaan, membuat alur, dan membuat evaluasi. Yang jadi masalah adalah ketika kita membuat modul ajar nanti. Mengapa? Karena ketika kita membuat modul ajar, maka di sana kita harus menuliskan secara rinci anak-anak dari awal sampai akhir ngapain, gurunya ngapain. Nah, itu yang dituangkan dalam modul ajar. Maka dari itu, ketika kita membuat modul ajar, harus bersama-sama dengan tim, bersama-sama dengan dewan guru. Sehingga ketika apa? Ketika pelaksanaan kegiatan proyek P5 itu semua tahu saya ngapain. Jadi biar tidak seperti yang dulu-dulu, mohon maaf nih, saya dulu di sana itu yang capek wali kelas saja. Guru lain nonton. Setiap kegiatan P5 wali kelas, satu hari full guru kelas atau wali kelasnya yang nunggu, yang lain tidak mau tahu. Nah, itu mungkin dari sanalah evaluasi sehingga perlu dibentuknya tim, dan perlu juga dilakukan sosialisasi kepada tim sehingga semua yang terlibat di sana tahu apa yang harus dilakukan, anak-anaknya juga tahu apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Besar sekali harapan kita semua bagaimana supaya modul ajar itu bisa terbentuk di Min 3 Karangasem, kemudian kita upload dan nanti bisa dipakai oleh orang-orang di luar Min 3 Karangasem, sehingga nama Min 3 mungkin bisa terkenal, bisa dipakai oleh orang Aceh dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat di Google sendiri itu sebenarnya sudah banyak bertebaran modul-modul ajar P5 PPRA. Kalau kita mau simple sebenarnya bisa, tinggal kita ATM, kita download, kita ATM, amati, tiru, modifikasi, sesuaikan dengan kondisi yang ada di Min 3 Karangasem. Mungkin tambahan dari saya cukup sekian. Ini dari Bu Mas, kayaknya pamungkas. Masih ada waktu Bapak Ibu. Jadi kita masih bisa diskusi sekitar 15 menit lah. Kami serahkan kembali ke Ibu Pur. Silakan. Iya, baik, kita lanjut dengan diskusi ini. Kita langsung dengan diskusi ini kita akan langsung membentuk sebuah tim fasilitator. Nah, di madrasah kita tentukan dulu fase A, B, dan C. Jadi nanti fase A 1 dan 2, 3 dan 4, dan 5 dan 6. Fase A, B, C. Jadi nanti kita akan membentuk tim itu, siapa koordinatornya, kemudian apa lagi ya? Guru pendamping dan anggota. Ya, anggotanya nanti dari fase-fase itu kita akan membentuk seperti itu. Nah sekarang menurut Bapak Ibu, karena yang mengikuti apakah nanti yang menjadi tim koordinatornya itu apakah dari kita atau mungkin dari Bapak Ibu semuanya? Kita pilih langsung aja Bapak Ibu, biar nanti kita langsung buat pemetaan alur, kemudian asesmennya, kemudian modulnya, nanti biar kita gampang seperti itu. Karena kita kan semuanya sebenarnya sudah sama-sama mengikuti pelatihan, baik itu langsung tatap muka, offline, dan ada juga yang melalui pintar. Jadi sebenarnya kita sama-sama sudah pengetahuan kita sudah sama sebenarnya, karena kita sudah sama-sama mengikuti pelatihan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menurut Bapak Ibu, tim ini akan dikoordinatori oleh siapa saja dari fase A, B, C?
Ayo kita tentukan sekarang biar lebih cepat, lebih bagus seperti itu Bapak Ibu. Ayo kita persilahkan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti siapa yang menjadi koordinatornya di fase A, B, dan C? Satu koordinator bisa kita dari ibu dan bapak Pasda aja ya. Nanti kita yang menjadi ininya. Ya, soalnya kita belum mengerti sekali kita Ya walaupun kita ikut yang online tapi tidak mantap sekali. Nanti kita ikut arahan dari Kurang. ini aja, dari pasdanya saja seperti itu. Jadi saya kalau hanya teori ini kurang memahami. Mungkin nanti kalau praktek bisa lebih dipahami. Ya sambil jalan sama-sama. Baik, kalau begitu ada lagi tambahan dari teman-teman? Gini Bu, Ya. saya lihat ini memang di Google ya. Ada contoh koordinator guna sebuah panduan dan bentuk tim penguatan bagi Pancasila ya. Koordinator T5 dan kepala sekolah. Kan kita melibatkan atas nama sekolah, dengan kepala sekolah. Kemudian yang selanjutnya lah guru koordinator. Ini teman-teman yang sudah sering mengikuti langsung. Ya, ini kan guru koordinator ya. Di bawah kepala sekolah. Masuk tim guru. Tim guru ini nanti kan seperti yang disampaikan Pak Ilham tadi adalah wali kelasnya itu kan guru. Iya, cuma kan nanti kan guru. Terus nanti di sini ada tim administrasi. Maksudnya Pak Ilham perlu nggak? Iya, yang mencatat. Iya, yang ngetik modul aja. Ngetik ya, belajar itu. Ada timnya itu. Terus ada tim pembimbing. Nah ini harus perlu nggak? Ada siapa, misalkan dosen atau dari ini kelulu, ya kan? Kemudian nah ini ya tim ekstrakurikuler Pak Ilham ini perlu nggak kira-kira? Tadi disampaikan yang T5 dan PTRA itu kan istilahnya apa namanya, bukan ada intra kan, juga ekstrakurikuler. Ya ekstrakurikuler. Kan ada timnya juga. Mari kita bagi ini aja tugas kita. Biasa dari Pak Ilham tadi, tidak hanya kerja, nanti wali kelas. Kita libatkan seluruh guru lah. Ya betul, terima kasih Pak Mah. Jadi untuk sementara karena kita tidak ada tim pembimbing, nanti kita dari sini saja. Nanti kalau seandainya ada permasalahan baru kita kontak WI di pasar seperti itu. Iya betul. Nah sekarang kita bentuk dulu koordinator gurunya. Dari fase A siapa dulu? Fase A. Fase A siapa yang akan kita tunjuk sebagai koordinator? Mungkin kalau fase A mungkin kelas Kelas 1-2. 1-2 aja. 1-2 siapa walinya? Nah ini mungkin Bangli belum Ini dipilih sekarang. wali itu kan bisa dibuat sebagai pendamping. Dan koordinator itu mungkin yang lebih paham terkait dengan P5 PPR karena dia nanti yang akan mengkoordinir temannya mau kemana, ke arah mana. Nah itu seperti itu. Bagaimana kalau ini dari saya, kalau menurut saya ini kan ada 3 nih. ya. Boleh ini nanti fase A, B, dan C. Ya, kita dulu Kita tinggal ikut aja di. Nggak apa-apa Bu, kalau proyek ini kan berbeda dengan intrakurikuler. Ya. Jadi nanti kalau seandainya ibunya di fase A itu bisa Bu dah. Nanti ininya juga alokasi waktunya itu jamnya itu terhitung seperti itu. Yang fase B-nya Fase B saya. Fase C Pak. Fase C Pak Ilham. Ya, Fase apa aja kan? tiga empat. Gimana? Ya, kita setuju. Setuju. Ya. Berarti fase A Bu Mas sudah, kemudian fase B saya sendiri, kemudian fase C adalah Pak Ilham Wahyudi seperti itu. Nanti teman-teman kalau ada sesuatu yang perlu kita rembukan, kita kerja bersama-sama walaupun kita beda fase seperti itu. Nanti kita koordinator atau koordinasi bersama-sama dengan teman-teman walaupun kita berbeda fase dan apa, karena kita kan masih dalam satu lingkup madrasah seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah menentukan koordinatornya, nanti dari koordinator nanti mencari pendamping, kemudian anggotanya siapa. Kemudian nanti kita akan menentukan temanya dulu.
temanya apa yang akan kita ambil pada tahun ini, pada tahun 2024-2025. Ayo, kalau kemarin di tahun 2023-2024 kemarin saya mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dan apa namanya satu? Kearifan lokal. Kearifan bukan. Bineka Tunggal Ika. Apa mungkin kemarin? Ya, hidup berkelanjutan, kearifan lokal, bineka tunggal ika, bangunlah jiwa dan raganya. Terus Rekayasa dan teknologi sampai dengan oh, kearifan lokal ya, kearifan lokal yang kemarin diambil sama gaya hidup berkelanjutan. Jadi sekarang itu tidak boleh diambil lagi Bapak Ibu karena itu sudah diambil kemarin. Sekarang untuk tahun yang akan datang ini, semester baru, tahun ajaran baru, yang mana yang akan kita pilih dari ketujuh dimensi atau tema ini, yang mana yang akan kita pilih seperti itu? Apa? Coba. Bineka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, demokrasi Pancasila, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Yang mana yang akan kita ambil sekarang? Atau kita karena kemarin mohon maaf ya karena saya juga tidak paham sebenarnya tentang P5 PPRA ini. Itu aja ulang. Apakah kita akan ulang itu karena kemarin memang kita belum maksimal melaksanakan P5 PPRA itu karena kita tidak paham seperti itu. Apakah kita akan ulang tema yang kemarin ataukah kita akan memilih tema yang lain seperti itu? Baik, Kita ulang aja. Baik, kita ulang berarti dengan hidup berkelanjutan dan kearifan lokal seperti itu. Baik, nanti berarti di semester 1 kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, di semester 2 kita mengambil tema kearifan lokal seperti itu. Ya, kesepakatan berarti itu ya lagi. Sepakat ya? Ya, sepakati. Iya, sekarang judulnya apa? Atau topik yang akan kita ambil dari tema yang tadi kita sepakati, apa topik yang akan kita ambil? Tentang apa? Apakah tentang kalau gaya hidup berkelanjutan ini apakah tentang sampah? Nanti kan misalnya membuat pot begitu atau bagaimana cara menanggulangi sampah seperti Oh itu. iya, mungkin Itu aja deh Bu, tentang sampah aja. Kalau kondisi kita sesuaikan. Ya. Ya. Topiknya harus bagus Bapak Ibu. Sampah misalnya apa gitu. Topiknya apa? Tentang sampah. Pengolahan sampah. Sampah musuh masyarakat. Kita harus menentukan topiknya soalnya. Kalau enggak kita enggak bisa lanjut ke pemetaan, itu enggak bisa. Ini harus awalnya ini. Mengolah sampah, yang penting ada sampahnya. Sampah itu berharga. Dan kita mau mengolah sesuatu yang tadinya sampah menjadi sesuatu yang Bahasanya harus dirubah. Bahasanya apa coba? Topiknya dari kata sampah. Coba selain itu Bu, selain itu dibacakan dulu apa saja biar enggak sampah aja kita. Oh. Iya, kan gaya hidup berkelanjutan. Kok ini bisa memang masalah kenyataannya sayur, yang bisa. terjadi. Asiknya makan sayur Makan juga sayur, bisa. kita masak-masak. Kalau sampah kan Masak-masak. kotor. Iya. Kalau asiknya makan sayur, Cuma sampah kita berikan berlebihan. susu. Iya, betul. Mungkin barang Yang mana yang mau diambil? boleh Pak, itu dah Pak. makan sayur ya. Itu kan kebetulan kita sudah asiknya punya. makan sayur. Apa gini asiknya makan ikan? Sayur yang bilang Pak. Karena di sini termasuk Jangan Apa perbandingannya? Coba selain itu apa lagi? Gaya hidup berkelanjutan. Terus? Apa lagi ya? Ya apa deh? Oh maksudnya temanya Pak? Iya. Temanya. Tapi macam-macam lagi kan kita bisa. Sama. Bangunlah jiwa dan raganya. Ya, Judulnya jiwa dan raganya. Topik yang ditanyakan sama Iya, beda dia tema sama tema topik itu beda. Bukan topik tema. Temanya itu ada Temanya. 7. Nah, Iya. bacakan temanya. Yang pertama tadi itu gaya hidup Gaya hidup Iya. berkelanjutan. Kearifan lokal, Bineka Tunggal Ika, Bineka Tunggal Ika. Berekayasa. Sama kebekerjaan. kewirausahaan, enggak kebekerjaan khusus semak. Kewirausahaan, mandirian wirausaha. Bukan. Kewirausahaan. Ya, sekarang kan yang
yang fokus kita kan apa yang paling gampang kita bisa terapkan dan untuk anak-anak kita. Nah itu udah makanya harus diambil dari masalah kontekstual yang terjadi di madrasah. Kalau kita ngambilnya di hidup berkelanjutan, berarti kan ada anak-anak yang memang kita tangani karena dia tidak suka makan sayur kan seperti itu. Tidak hidup sehat masalahnya. Iya. Jadi kita ada sangka di sana. Kalau memang hidup bersih sampah itu, kita lihat apakah lingkungan kita sudah bersih belum. Kalau belum, kita angkat itu. Masalah itu. Itu aja ada beda yang 1 tahun nih. Ini sampah kayaknya juga. Iya. Kita masih juga berlatih. Kalau saya sampah setuju Dan sekolah kita juga masih. Nah, kalau kita sampah, Bu, kalau kita ngambil sampah gitu ya, karena masyarakat luar kita belum bisa untuk membentengi 100% karena kita masih tidak terbuka. Tetap saja ada sampah itu. Walaupun anak-anak buang sampah pada tempatnya, di sore hari sudah ada sampah lagi. Nah, kondusif dia. Kalau saya itu yang hidup berkelanjutan, makan sehat ya itu lebih. Makan sayur. Kebetulan juga pulang dari hasil kan Makan sayur dari kebun sendiri. Nah, polybag sudah ada. Polybag sudah ada, bibit sudah ada, kemudian lahan kita sudah ada. Anggaplah kita punya lahan di sana, Bikin jus apa? Berarti nanti ya enggak apa-apa. Berarti dari awal kita bikinnya dari penanaman. Ya. Ya, penanaman sampai dengan kita panen. Nanti untuk bibit bisa kita belikan bibit Bisa, bayam aja bibit. sudah Ya, selesai bisa itu. Pak, di Shopee ada Saya ada banyak bibit. Orang banyak. Itu bisa apa buat aja di rumah. Cocok kegiatan mingguan. kebetulan juga Ya, ada. mingguan satu diambil itu Sampai Senin tuh Satu. panen kita. Iya. Nah, mingguan ada itu. Mingguan. Makan sayur. Ya, lagi satu nih temanya, topiknya. Kearifan Yang lokal satu itu. apa? Kearifan lokal itu apa? Kearifan Kak? lokal. Anak-anak di sini nggak ada yang bisa baca itu hikayat Isra Mi'raj. Hah? Oh itu. Ya, betul. Buat ini aja Pak Pak Hamdan. perahu karet dari Skon Empire. Wah, betul sekali, mantap. Tapi kan dengan Miniatur. tapi miniatur yang kecil lah. Betul. Yang penting anak-anak itu bisa dari proses awal Oh, sampai akhir. Apa gini sumber daya alam apa tadi Itu ke di sini. apa ada bukan dari lokal Pak. Pembuatan perahu karet dari Skon Empire. Nah, iya yang terakhir itu apa? Yang kewirausahaan bisa bikin bidang dia. Oh, bidang abon. Kan orang tuanya kan nelayan. Jadi dia Abon. abon. Makan lagi gitu. Iya, abon sama sayurnya ini daya. Makan dengan nasinya aja. Kewirausahaan berarti Ya, ya. bisa kita ambil karena kan masyarakat juga Ya, bapaknya saya sudah mau nelayan. belajar bikin abon yang kriuk-kriuk. Nah, Ya, ayo. Abon. mantap Bu ini. Ya Allah. Ini mantapnya kita Pak Iya ada berkumpul. berdiskusi Pak Ilya. Apa topiknya yang bagus tentang pembuatan abon itu? Mengolah ikan. Mengolah. Abon ikan maknyus. Iya, Mengolah Harus aneh, harus harus aneh. Ya, ya. Kayak gini. Tidak seperti kata-kata yang Oh, sehari-hari itu harus bagus tuh. Jadi pantai Indonesia kan luas banget. mengolah begini ya, mengolah tangkapan menjadi sumber harapan. Masa. Luar biasa Pak. Mengolah tangkapan menjadi ya. Sumber harapan. Jadi kan istilahnya kita bisa Mengolah di packing, tangkapan kita menjadi jual, sumber ya, Bisa bisa modal modal. ekonomi. Hari kita Pasarannya cukup baik. Ya, ya. Apa mengolah tangkapan? Tangkapan menjadi sumber harapan. Oh, menjadi. Perlu nanti pemasaran Jadi harapan juga. Ya, jadi kan itu nyata PPRN-nya kan ada produk dia. ya ada produk pengolahan. Nanti saya yang jualin ke sana, ada apa enggak? Ya. yang bisa jadi apa namanya bisnis lah, penghasilan. Kalau sayur Mengubah tangkapan menjadi mengubah tangkapan menjadi harapan. Mengubah tangkapan menjadi harapan. Harapan. Harapan bukan harapan sapi. Harapan Ya palsu. Allah, harapan. Ya, bisa dirubah lah. Nah, Bukan pengharapan. Jangan harapan. tapi nanti ini yang susah ya, yang membuat Apa itu? modul ajarnya. modul Insya Allah ajarnya. kita sudah terbayang bersama. Ya, kalau modul ajarnya itu kan nanti kita akan libatkan ke dalam masyarakat kan sudah ada yang bisa. Kita Kan belajar nanti di sana. mertuanya minta resepnya aja, Bu. Ya, kita bisa mengundang chef mungkin ya. Iya. Kan ada pengolahan abon, ada pindang, kan ada Ayam. kering, kan ada ikan Jualan sendiri. Iya. ya. Buat dari ayam kan bisa juga. Ada misteri kemudian ada namanya. ikan panggang itu kan Iya. ada. Oh, iya. Bu Mini, Kan Bu sudah Mini. orang tua siswa itu sudah Pengharapannya banyak Nanti sekali. misalnya Ya, ada ya. bonek bos gitu, Oh, biar ya. kita sajikan hasil anak
yang bikin produk kita Jangan kita share ke pantai sekolah-sekolah lagi kita booking di pantai, kita buatkan di sini sama anak-anak gitu. Betul. Iya, konsep lagi. Berarti ini ya mengolah tangkapan menjadi sumber pengharapan ya. Jangan pengharapan, harapan. Oh, sumber harapan. Jangan mengharapkan. Ini bagus dah ini demografisnya. Jadi bawalan ilham. Nah, itu banyak kan. Nah, sekarang kalau sudah ini berarti kita tentukan berapa persen yang kita harus ambil, 20 atau 30%. 30 bukan keperluan. 20%. Nah, 20% ini saya akan bagikan teman-teman Iya. kita tolong nanti di apa namanya? Apa yang sayur tadi? Ada gelasnya nyamuk kak. Ini nang lah Nah, ini. saya akan share apa namanya? Enggak, ini beda dia. Yang gini berkelani tadi. Untuk waktunya mari kita diskusikan bersama. Untuk waktunya itu sudah saya share. Di sana kan harus diambil 20% dari intrakurikuler yang ada di madrasah. Sebenarnya kalau yang secara normal itu adalah struktur kurikulumnya itu adalah untuk kelas 4, ini 4 sampai 5, 6 itu kayaknya sama dia. Karena kita akan ambil 20%. Di sini kenapa saya di kelas 4 contohnya ini ya, saya ambil kelas 4 karena kemarin saya ngambil. Di sana kan ada 1368 Sebenarnya nah, totalnya kan Pak Ilham. Kemudian kalau yang normal itu harusnya 1440. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris itu tidak ada jam JP-nya. Harusnya 1440, tetapi karena kita tidak dapat bahasa Inggris, jadi saya kurangi di sana. Harusnya dia 72 JP, tapi saya kurangi jadinya 1368. Nah sekarang untuk alokasi waktunya ini apakah kita tanpa bahasa Inggris atau sama bahasa Inggrisnya seperti itu? Kan sekarang nggak ada guru bahasa Inggris. Nggak ada Kita guru. sebenarnya bisa memilih bahasa Inggris itu ada atau tidak. Yang dia Karena kita belum ada guru, soalnya kemarin saya tanya boleh katanya karena ini adalah pilihan. Bahasa Inggris itu kan mata pelajaran pilihan. Tidak wajib. Tidak punya. Jangan. Tapi kita di daerah wisata ini Bu. Iya memang. Tapi kalau seandainya ada kekurangan jam, Pakai di sana. ya bisa Alirkan pakai ke sana. nambel-nambel, siapa tahu nanti kita dapat tenaga baru tiba-tiba kan. Nah, Kita mungkin bisa antisipasi dari sana. nah, kalau ada apa namanya? Yang mampu bayangin negar. Ya kalau yang kemarin itu kan masih semuanya dapat jatah, semuanya tidak ada yang kekurangan. Jadi kalau ada penambahan guru baru kita cantumkan bahasa Inggris begitu. Ya, biar dia dapat tambahan Soalnya jam. tidak ada yang ngajar. Ya dia dapat tambahan jam ya, kan gitu. Apa gini aja, apa guru kelas itu nanti menyisipkan mungkin pelajaran bahasa Inggris itu minimal lah kosakata saja. Ya, tahu-tahu Nggak bisa kata-kata. nanti untuk Sama-sama Ah, ini Salah Pak. konsep. Ya, Kalau apa pronunciation-nya? apa namanya mungkin ya Ya. sama seperti bahasa Arab atau bahasa Bali kan kita tidak terlalu ini sekali kan karena yang penting mereka mengenal saja. Mengenal saja Dia dari mereka bercakap-cakap. Ya. Ada guru bahasa Inggrisnya apa? Tapi Biar LKS tahu. itu kan itu harus tercapai targetnya nanti di LKS itu. Misalnya kayak kelas yang di atas contohnya 456. Oh ya harus juga tata bahasa Iya, ya. saya terus terang saya tidak berani kalau ada orang misalnya yang mau di bahasa Inggris silahkan seperti itu aja. Pak, saya tidak berani soalnya kalau Ya itu udah tata bahasanya nanti. Ini jangan dah. kalau mau, nah Pak Ilham kan pintar nih bahasa Bisa, Inggris. bisa. Iya, soalnya. Yes, no, ya. Iya, Yes, kalau no, saya ya. dong bisa aja kalau itu. Oh yes, oh yes. No smoking bisa. Nah, kayaknya Bu Baik kayaknya. Oh iya, Bu Bu Baik Baik bisa kayaknya ya. masuk aja dia di bahasa Inggris. Oh, bisa nanti bisa saya alokasikan dari kelas 1 sampai Lan, kelas 6. sikam. Bisa kayak Bu Baik. Penambahan jam. Tapi itu udah ini, takutnya nanti kita. Soalnya saya lihat juga di sekolah-sekolah lain yang sudah menerapkan K13, mereka nggak punya tenaga bahasa Inggris sudah biasa. Oh ada. Ya, kayak Guru yang ada di sana yang sekiranya punya basic lah, nggak perlu pinter bahasa Inggris, nggak perlu Oh, iya. namanya, tapi yang penting ada dulu seperti kata tadi teman-teman. Ya balik kelasnya ada Ada ya. dulu kita pengenalan. Pengenalan. Daripada kita nggak kenalkan dari sekarang, nanti di sanawiyah dapat bahasa Inggris, mereka dari nol
Nol sekali. kasihan juga. Iya. Jadi paling enggak mereka sudah kenal kosakata, struktur kalimat sederhana, nanti mereka ada gambaran di Paling tidak terusnya udah belajar ya Pak. Ada, Paham dan ayo bahasa Inggris. Oh iya, soalnya Saya dong. Ya, Uyan. Tapi membaca di makanya saya kemarin nggak isi. MD, MD, Ya. you is dead. Ayo berarti kesepakatan kita bersama. Sepakat nggak dulu teman-teman ini? Bahasa Inggris akan diadakan. Berarti nanti untuk P5 PPRA kita ambil 1440. Karena ini kan yang saya bagikan ini kan kurang dia tuh, karena saya kurangi dengan jam bahasa Inggris. Makanya tersisa 1468. Kalau ditambahkan 72 kan 1440 jadinya. Nah, sekarang mari kita presentasikan dia Pak Il, coba 1440 bagi 20%. Oh ini kali 20% 288. Ya, ini kemarin. Kemudian nanti bagi yang membuat modul ini disesuaikan ya. Disesuaikan 288 ini dibagi atau disebar ke dalam semua tema tahapannya itu, mulai dari pengenalan, aksi, kemudian refleksi sampai tindak lanjut itu harus dialokasikan di sana dan dibagi dua. 288 ini dibagi menjadi 2 proyek. Berarti kalau kita bagi 2 ada 144 untuk proyek 1, 144 untuk proyek kedua, seperti itu. Nanti bagi yang membuat modul biar disesuaikan dengan alokasi yang telah kita sepakati seperti itu. Terus, demikian saudara. Bu ini berarti satu tema satu produk gitu. Bukan, ini Maksudnya ada produk apa maksudnya tadi? maksudnya begini. Mohon maaf kan Bu. Sebenarnya Bu Umi P5 PPRA ini, mohon maaf ya teman-teman, untuk penyebutan P5 PPRA ini harus dengan P5 PPRA. Kenapa? Karena kita ada di Kemenang. Kalau Kemendikbud itu namanya P5. Kalau kita yang di Kemenang lebih ditekankan pada PPRA-nya. Jadi kalau kita menyebut itu jangan hanya P5 saja, tetapi P5 PPRA karena gawe kita P5 PPRA-nya. Iya, yang itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk seperti yang dikatakan tadi Pak Ilham bahwa kita tidak menekankan pada produk, tetapi sebenarnya proyek ini adalah pengganti KI1 dan KI2 pada K13. Jadi di sana kalau KI1 itu kan tentang sikap dan sosial. Jadi pengganti itu adalah proyek ini. Jadi kita tidak hanya dalam bentuk produk tetapi kompetensi siswa. Lebih kepada karakter siswa. Iya, karakter siswa dan nilai-nilai yang terdapat pada P5 PPRA-nya yaitu beragama dengan moderasi, bertoleransi seperti itu ya, mengakui perbedaan yang ada seperti itu. Iya, itu yang perlu penekanannya sebenarnya pada P5 PPRA itu adalah tentang karakter siswa, bukan pada produk prosesnya yang perlu seperti itu. Nah, silakan Pak Il mau ditambahkan. Oh ya, ini sedikit nyambung pertanyaannya Bu Umi. Begini Bu, jadi dalam 1 tahun itu 20%-nya itu adalah 288 JP. Nah, 288 JP itu akan dibagi menjadi 2 proyek. 1 proyek itu tidak boleh meloncat ke semester berikutnya. Bukannya tidak boleh, dihindari. Jadi kalau bisa 1 proyek itu selesai 1 semester. Karena kan aturannya tingkat MI itu boleh mengadakan 2 sampai 3 proyek. Karena kita masih pemula, kita ngambil 2 proyek, sehingga dari alokasi waktu itu kita bagi 2, harus kita selesaikan 144 JP itu di semester ganjil, sisanya di semester genap.
Sekarang bagaimana teknisnya, tinggal kita melihat dari 2 topik yang kita pilih itu kira-kira mana yang panjang. Ya, yang panjang mana? Kayaknya yang panjang itu yang berkaitan dengan sayur. Karena kita harus nunggu dia tumbuh, kita rawat sampai dia berbuah baru panen, kan kayaknya hampir 1 semester full. Sedangkan kalau yang untuk tema yang kedua, masalah pengharapan itu kan sekali gini, misalnya abon mungkin 2 minggu selesai, buat ikan bakar seminggu selesai. Nah, itu. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kompleksitas dari topik yang kita pilih. Itu Bu Umi. Terus yang kedua, tadi mohon maaf saya potong Bu Pur, karena saya mau mengingatkan karena teman-teman kita sudah bunyi alarm soalnya ini. Nah, itu. Biar lebih, makanya tadi saya tidak enak. Kami tawarkan pada Bapak Ibu, apakah lanjut atau kita sambung di lain kesempatan. Lain kesempatan. Coba Pak ini aja Pak Ilham, tentukan dulu tadi struktur organisatornya ini dulu, koordinator aja, biar kita enak kerjanya nanti pagi-pagi. Misalnya dari tim ekstrakurikuler disesuaikan dengan proyek yang kita buat, pasti kan ada punya proyek teman-teman. Dia ekstra dia buat abon, siapa buat proyek buat tambang apa. Kalau